Pi Network price. Sejak Februari 2025, ketika Pi Network resmi memasuki fase Open Network, posisi Pi dalam lanskap aset digital telah berubah secara fundamental. Ia tidak lagi berada dalam fase eksperimental tertutup, melainkan telah bertransisi menjadi aset berbasis mainnet yang mulai terhubung dengan pasar terbuka melalui sejumlah entitas yang telah melewati verifikasi Know Your Business atau KYB. Namun, di balik perkembangan ini, muncul satu pertanyaan yang terus memicu perdebatan di dalam komunitas. Mengapa terdapat perbedaan yang sangat jauh antara harga yang terbentuk di pasar dengan angka GCV $314.159 yang masih diyakini oleh sebagian pioner? Untuk menjawabnya, kita tidak bisa hanya melihat angka di layar. Kita harus memahami bagaimana harga terbentuk dalam sistem yang tunduk pada likuiditas, transparansi, dan regulasi. Dalam kerangka MiCA, nilai sebuah aset kripto tidak berdiri di atas narasi, tetapi pada keterbukaan data dan utilitas nyata di dalam ekosistemnya. Di Indonesia, peralihan pengawasan ke Otoritas Jasa Keuangan juga menegaskan bahwa standar kepatuhan menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah sebuah aset dapat berkembang secara legal dan berkelanjutan. Artinya, melihat harga tanpa memahami mekanisme di baliknya adalah sebuah ilusi kontrol. Anda mungkin memiliki koin tersebut, tetapi tanpa memahami bagaimana pasar dan regulasi bekerja, Anda belum benar-benar memahami nilainya. Video ini tidak dibuat untuk memperkuat keyakinan atau ketakutan tertentu. Kita akan membedah secara logis bagaimana dinamika setelah Open Network menunjukkan pergeseran peran, dari pengembangan terpusat menuju interaksi antara pasar, utilitas aplikasi, dan aktivitas pengguna di dalam ekosistem. Lalu pertanyaannya menjadi lebih spesifik, apakah GCV merupakan refleksi dari potensi jangka panjang, atau justru menjadi hambatan dalam terbentuknya likuiditas real? Untuk menjawab itu, kita akan melihat data yang dapat diverifikasi, termasuk aktivitas jaringan melalui Block Explorer, serta arah kebijakan dan kepatuhan yang sedang dibangun. Ini bukan sekadar rangkuman informasi, melainkan analisis untuk membantu Anda memahami posisi Anda sebagai pemilik aset. Perhatikan baik-baik hingga akhir. Karena pada akhirnya, nilai sebuah aset tidak ditentukan oleh seberapa kuat narasi yang dibangun, tetapi oleh seberapa nyata fondasi yang menopangnya. Memahami harga bursa, hukum pasar versus KYB. Banyak orang merasa kecewa ketika melihat harga di bursa tidak sesuai dengan angka yang selama ini beredar di komunitas. Namun dalam analisis berbasis data, emosi bukanlah alat ukur yang valid. Untuk memahami mengapa harga terbentuk seperti saat ini, kita harus melihat bagaimana mekanisme pasar bekerja dalam kerangka yang nyata. Salah satu fondasi yang perlu dipahami adalah keberadaan entitas yang telah melewati verifikasi KYB dalam ekosistem Pi Network. Perlu diluruskan, KYB bukan berarti penetapan harga atau jaminan nilai dari pihak pengembang, melainkan proses verifikasi identitas bisnis agar dapat berinteraksi secara sah di dalam ekosistem. Artinya, KYB berbicara tentang legalitas akses, bukan validasi harga. Dengan demikian, ketika Pi mulai diperdagangkan melalui platform yang terhubung dengan jaringan mainnet, harga yang terbentuk bukanlah hasil kesepakatan komunitas, melainkan hasil interaksi pasar terbuka. Dalam sistem ini, harga muncul dari mekanisme paling dasar dalam ekonomi, pertemuan antara penawaran dan permintaan secara real-time. Di titik ini, banyak yang mulai menyadari sesuatu yang tidak nyaman. Bursa bukan hanya berisi pioner. Di dalamnya terdapat berbagai pelaku pasar, mulai dari trader individu, pelaku arbitras, hingga sistem algoritmik, yang seluruhnya beroperasi dengan satu tujuan utama, likuiditas. Mereka tidak menilai aset berdasarkan harapan komunitas, tetapi berdasarkan data yang tersedia saat ini. Inilah alasan utama mengapa harga di pasar bisa berbeda jauh dari ekspektasi tertentu. Pasar eksternal akan selalu mengevaluasi Pi berdasarkan kondisi fundamental yang bisa diukur hari ini, seperti tingkat adopsi, aktivitas transaksi, dan utilitas aplikasi, bukan berdasarkan potensi jangka panjang yang belum terrealisasi. Jika Anda bertanya mengapa harga terlihat rendah, jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Harga tersebut adalah nilai di mana seseorang bersedia membeli, dan orang lain bersedia menjual, pada saat yang sama. Inilah yang disebut sebagai harga liquid, harga yang benar-benar bisa dieksekusi, bukan sekadar angka teoritis. Untuk memahami dinamika ini lebih dalam, Anda bisa melihat transparansi data melalui Block Explorer jaringan Pi. Aktivitas transaksi, distribusi koin, hingga pergerakan dalam jumlah besar dapat memberikan gambaran bagaimana tekanan pasar terbentuk. Ketika suplai yang masuk ke pasar lebih besar daripada permintaan yang ada, maka tekanan terhadap harga menjadi hal yang tidak terhindarkan. Namun disinilah letak poin penting yang sering terlewat. Harga tidak hanya dipengaruhi oleh keinginan untuk menjual, tetapi juga oleh alasan untuk membeli. Tanpa utilitas yang kuat dari aplikasi dalam ekosistem, permintaan tidak akan tumbuh secara signifikan. Dan tanpa permintaan, keseimbangan pasar tidak akan tercapai.
Kesimpulannya, harga di bursa adalah refleksi paling jujur dari kondisi ekonomi PI saat ini di mata pasar global. Ia tidak dibentuk oleh narasi, tetapi oleh data dan aktivitas nyata. Memahami hal ini adalah langkah awal untuk berpindah dari sekadar penonton menjadi pemilik aset yang benar-benar mengerti bagaimana nilai itu terbentuk. Mitos GCV, antara narasi dan realitas yang terjadi di lapangan. Setelah memahami bagaimana harga terbentuk di pasar terbuka, kita perlu melihat satu fenomena yang terus berulang di dalam komunitas, yaitu GCV atau Global Consensus Value. Angka $314.159 sering disebut dengan keyakinan tinggi. Namun pertanyaan paling mendasar tetap sama, dari mana angka ini berasal, dan apakah ia memiliki dasar dalam sistem resmi? Jika kita merujuk pada dokumen utama seperti white paper dan pembaruan dari Pi Network, tidak ada satupun referensi yang menetapkan harga tetap, apalagi angka spesifik seperti GCV. Tidak ada mekanisme dalam desain jaringan yang mendukung penetapan nilai secara sepihak. Dalam sistem pasar terbuka, harga tidak lahir dari kesepakatan komunitas, tetapi dari interaksi nyata antara permintaan dan penawaran. Di titik ini, kita harus jujur melihat apa yang terjadi di lapangan. Di berbagai grup diskusi dan kolom komentar, narasi GCV tidak hanya berhenti sebagai opini. Ia sering berkembang menjadi keyakinan yang dianggap pasti. Bahkan dalam beberapa kasus, ekspektasi ini mendorong sebagian orang untuk mengambil keputusan finansial yang seharusnya tidak diambil tanpa dasar yang kuat. Ini bukan asumsi. Ini adalah pola yang berulang. Masalahnya bukan pada harapan. Masalahnya muncul ketika harapan diperlakukan sebagai kepastian. Ketika seseorang mulai menghitung masa depan finansialnya berdasarkan angka yang tidak pernah ditetapkan oleh sistem, maka disitulah risiko mulai terbentuk. Perlu dipahami dengan sangat jelas, pasar tidak mengenali kesepakatan informal di luar mekanismenya. Ia hanya merespons data, likuiditas, utilitas, aktivitas transaksi, dan kepercayaan pengguna. Tanpa itu, angka berapapun, termasuk GCV, tidak memiliki jalur untuk terrealisasi dalam sistem perdagangan real. Jika Anda merasa tersinggung dengan pernyataan ini, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah keyakinan tersebut berasal dari data yang bisa diverifikasi, atau hanya dari pengulangan narasi di lingkungan yang sama? Ini bukan tentang menjatuhkan harapan. Ini tentang memastikan bahwa keputusan yang Anda ambil tidak berdiri di atas asumsi yang rapuh. Dalam konteks Indonesia, arah perkembangan aset digital akan semakin terikat pada regulasi di bawah otoritas jasa keuangan. Artinya, nilai yang bisa bertahan bukanlah yang paling sering disebut, tetapi yang paling kuat didukung oleh sistem, hukum, dan utilitas nyata. Kesimpulannya sederhana, GCV bisa dipahami sebagai ekspresi harapan komunitas. Namun, ia bukan representasi harga yang dihasilkan oleh mekanisme pasar. Memahami perbedaan ini bukan hanya soal pengetahuan, tetapi soal melindungi diri Anda dari keputusan yang bisa berdampak jangka panjang. Peran OJK dan Mika dalam membentuk nilai real. Di tengah berbagai narasi yang berkembang di komunitas, ada satu landasan yang tidak bisa diabaikan jika Anda ingin memahami nilai aset digital secara utuh, yaitu legalitas. Kita tidak bisa berbicara tentang valuasi tinggi jika aset tersebut belum memiliki posisi yang jelas dalam kerangka hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, arah kebijakan seperti Mika di Eropa, serta peran otoritas jasa keuangan di Indonesia, menjadi faktor yang jauh lebih menentukan dibandingkan opini yang beredar di komunitas. Mari kita lihat secara struktural. Mika dirancang untuk menciptakan standar transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan pengguna dalam ekosistem aset kripto. Artinya, semakin sebuah jaringan mampu memenuhi prinsip-prinsip tersebut, baik dari sisi data, utilitas, maupun tata kelola, semakin besar peluangnya untuk diakui dalam sistem keuangan yang lebih luas. Namun perlu dipahami dengan tepat, kepatuhan terhadap kerangka seperti Mika bukanlah jaminan harga akan langsung tinggi. Ia adalah prasyarat untuk membuka akses terhadap institusi, terhadap likuiditas yang lebih dalam, dan terhadap integrasi dengan sistem ekonomi global. Tanpa fondasi ini, pertumbuhan nilai akan sangat terbatas, karena kepercayaan dalam skala besar tidak akan terbentuk. Hal yang sama berlaku di Indonesia. Dengan meningkatnya peran otoritas jasa keuangan dalam pengawasan aset digital, standar yang diterapkan menjadi lebih ketat dan terstruktur. Ini bukan hambatan, melainkan proses penyaringan. Hanya aset yang mampu memenuhi aspek kepatuhan, transparansi, dan keamanan yang akan memiliki jalur untuk berkembang secara legal di dalam negeri. Disinilah banyak kesalahpahaman terjadi. Sebagian orang fokus pada target harga, tetapi mengabaikan fondasi yang memungkinkan harga tersebut terjadi. Padahal, dalam sistem keuangan modern, nilai yang berkelanjutan selalu lahir dari kombinasi tiga hal: utilitas nyata, likuiditas yang sehat, dan kepastian hukum. Tanpa kepastian hukum, sebuah aset mungkin bisa diperdagangkan, tetapi tidak memiliki jaminan akses ketika ingin dikonversi ke sistem keuangan formal.
Tanpa transparansi, kepercayaan tidak akan tumbuh. Dan tanpa kepercayaan, likuiditas tidak akan bertahan. Jika kita melihat posisi P-Network saat ini, proses menuju integrasi penuh dengan kerangka regulasi masih merupakan perjalanan yang terus berkembang. Ini adalah fase yang menentukan. Bukan fase untuk menetapkan harga, tetapi fase untuk membangun fondasi yang memungkinkan harga terbentuk secara sehat di masa depan. Kesimpulannya sederhana, tetapi sering diabaikan. Regulasi bukanlah penghambat nilai, melainkan pintu masuk bagi nilai itu sendiri. Semakin jelas posisi sebuah aset di bawah hukum, semakin besar peluangnya untuk mendapatkan kepercayaan dalam skala global. Jadi, alih-alih hanya berfokus pada angka, pertanyaan yang lebih relevan adalah, apakah fondasi yang mendukung nilai tersebut sudah benar-benar terbentuk? Karena pada akhirnya, bukan narasi yang akan menentukan apakah aset Anda bisa digunakan di dunia nyata, melainkan apakah ia diakui dan dapat beroperasi di dalam sistem hukum yang berlaku. Masa depan Node dan Ventures. Jika Anda masih bertanya kapan harga Pi bisa naik secara signifikan di pasar, maka jawabannya tidak akan ditemukan dalam perdebatan angka. Jawabannya ada pada satu hal yang lebih mendasar, kekuatan infrastruktur dan utilitas yang sedang dibangun saat ini. Untuk memahami arah tersebut, kita perlu melihat dua komponen utama dalam ekosistem P-Network, yaitu perkembangan jaringan melalui P-Node, serta pertumbuhan utilitas melalui program P-Ventures. Pahami prinsip dasarnya terlebih dahulu. Harga di pasar hanya akan bergerak naik ketika ada alasan yang cukup kuat bagi pihak lain untuk membeli. Alasan itu bukan sekadar narasi, tetapi kegunaan nyata. Disinilah peran P-Ventures menjadi krusial. Program ini berfungsi sebagai katalis untuk mendorong lahirnya aplikasi dan layanan yang benar-benar digunakan di dalam ekosistem. Tanpa utilitas yang aktif, sebuah aset hanya akan menjadi angka yang berpindah tangan, tanpa alasan kuat untuk dipertahankan atau dibeli kembali. Namun utilitas saja tidak cukup. Ia harus didukung oleh infrastruktur yang mampu menopang aktivitas tersebut. Disinilah peran P-Node menjadi penting. Node yang aktif berkontribusi pada stabilitas jaringan, validasi transaksi, dan kesiapan sistem untuk menangani peningkatan volume penggunaan. Semakin matang infrastruktur ini, semakin besar kapasitas jaringan untuk mendukung aktivitas ekonomi yang nyata. Perlu diluruskan, pembaruan pada protokol dan peningkatan efisiensi jaringan memang terus berlangsung, namun bukan dalam bentuk penomoran sederhana yang dapat dijadikan acuan tunggal. Yang lebih penting adalah arah pengembangannya, peningkatan skalabilitas, keandalan, dan efisiensi transaksi agar jaringan mampu digunakan dalam skala yang lebih luas. Di titik ini, kita bisa melihat hubungan yang sering terlewat. Nilai tidak muncul di awal. Nilai muncul sebagai konsekuensi. Ketika aplikasi digunakan, ketika transaksi meningkat, dan ketika pengguna menemukan manfaat nyata, maka permintaan akan mengikuti secara alami. Inilah alasan mengapa fokus pada infrastruktur dan utilitas jauh lebih relevan dibandingkan perdebatan harga. Karena pasar tidak merespons harapan, tetapi merespons aktivitas. Setiap transaksi yang terjadi di dalam jaringan, setiap aplikasi yang benar-benar digunakan, dan setiap peningkatan kapasitas jaringan akan berkontribusi pada terbentuknya permintaan yang real. Dari sinilah harga mendapatkan fondasinya, bukan dari kesepakatan, tetapi dari penggunaan. Kesimpulannya sederhana, masa depan nilai Pi tidak akan ditentukan oleh seberapa sering sebuah angka disebut, tetapi oleh seberapa besar ekosistem ini benar-benar digunakan. Infrastruktur membangun kapasitas, utilitas menciptakan permintaan, dan dari kombinasi keduanya, nilai memiliki alasan untuk tumbuh. Perjalanan ini tidak instan. Namun bagi mereka yang memahami bagaimana sistem ini bekerja, fokusnya bukan lagi pada kapan harga naik, tetapi pada apakah fondasi yang mendukung kenaikan tersebut sudah benar-benar terbentuk. Logika realita menentukan pilihan masa depan. Kita sampai pada satu titik yang tidak bisa dihindari. Dalam ekosistem aset digital, harapan tanpa pemahaman bukanlah strategi. Ia adalah risiko. Kita sudah melihat bagaimana pasar bekerja, bukan berdasarkan keyakinan, tetapi berdasarkan likuiditas, data, dan aktivitas nyata. Kita juga telah membedakan antara angka yang lahir dari mekanisme sistem, dan angka yang hanya bertahan dalam narasi komunitas. Perbedaan ini bukan sekadar teori. Ini adalah batas antara keputusan yang rasional dan keputusan yang berisiko. Pelajaran paling penting dari semua ini sederhana. Jangan pernah membangun keputusan finansial di atas sesuatu yang tidak memiliki dasar yang bisa diverifikasi. Bukan karena harapan itu salah, tetapi karena pasar tidak bergerak mengikuti harapan. Ia bergerak mengikuti alasan. Dalam kerangka yang lebih luas, nilai yang bertahan selalu memiliki 3 fondasi utama, utilitas, likuiditas, dan kepastian hukum. Tanpa utilitas, tidak ada alasan untuk menggunakan. Tanpa likuiditas, tidak ada jalan untuk keluar. Dan tanpa kepastian hukum, tidak ada jaminan bahwa nilai tersebut bisa diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi yang nyata.
Jika sebuah ekosistem, termasuk P-Network, tidak mampu membangun ketiga fondasi ini secara bertahap, maka minat dari pelaku besar, pengembang, maupun pelaku usaha tidak akan tumbuh secara signifikan. Dan tanpa partisipasi tersebut, arus modal tidak akan terbentuk dengan kuat. Disinilah hubungan antara utilitas dan harga menjadi jelas. Tanpa penggunaan yang nyata, permintaan tidak memiliki alasan untuk meningkat. Pertanyaannya sekarang bukan lagi berapa harga yang diharapkan, tetapi apa yang sedang dibangun untuk mendukung harga tersebut. Jika Anda ingin melihat nilai yang lebih tinggi di masa depan, maka arahkan fokus pada hal-hal yang benar-benar mendorong terbentuknya nilai itu sendiri. Pahami bagaimana infrastruktur berkembang. Perhatikan bagaimana aplikasi digunakan. Amati bagaimana regulasi membentuk jalur legalitas. Karena disitulah fondasi sebenarnya sedang dibangun. Menjadi pengguna yang cerdas bukan berarti selalu optimis, tetapi mampu membedakan antara potensi dan kondisi saat ini. Bukan mengikuti suara yang paling keras, tetapi memahami data yang paling relevan. Pada akhirnya, aset yang Anda miliki hanya akan bernilai jika Anda memahaminya. Bukan karena orang lain mengatakan ia bernilai, tetapi karena Anda tahu bagaimana nilai itu terbentuk. Di channel ini, fokusnya akan selalu sama, membawa Anda kembali ke data, ke sistem, dan ke kerangka berpikir yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena hanya dengan cara itu, Anda tidak hanya mengikuti pergerakan pasar, tetapi benar-benar memahaminya. Fokus pada fakta. Ikuti perkembangan yang bisa diverifikasi. Dan biarkan waktu yang menunjukkan mana yang benar-benar memiliki fondasi. Sampai jumpa di analisis berikutnya.